Halo kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan dan juga mungkin adalah keluh kesah kalian di MIUI 12.5. Nah, di sini saya akan tunjukkan sekaligus saya akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin dan yang saya tahu dan yang terjadi di HP saya. Oke, jadi kalian simak saja. Mungkin ada beberapa pertanyaan tersebut yang bisa membantu untuk memfix masalah yang ada di HP kalian. Nah, di sini ada komentar dari Rizal Riz 08. Katanya dia udah dapat pembaruan global MIUI 12.5, tetapi setelah diupdate kok aplikasi bawaannya hilang seperti catatan, scanner, dan kompas. Nah, di sini saya jelaskan, jadi untuk aplikasi bawaan seperti scanner atau pemindai, kemudian juga untuk kompas dan juga screen record, mungkin ada beberapa aplikasi lainnya yang terhapus. Itu dikarenakan kita melakukan wipe data lagi setelah kita install ROM ya. Namun jangan khawatir, kita tinggal klik saja, nanti setelah berhasil masuk ke home screen nanti akan ada pemberitahuan untuk mengunduh ulang aplikasi tersebut. Tinggal kita izinkan saja koneksi internetnya dan proses pendownloadannya akan berjalan ya. Dan aplikasi-aplikasi tersebut akan kembali lagi. Oke, yang selanjutnya di sini ada dari ini ya. Temanya bergerak saat menekan aplikasi. Cara mematikannya bagaimana? Oke, jadi untuk cara mematikan aplikasi animasi ya, dari misalkan dari Telegram, kemudian dari WhatsApp ya, kemudian dari aplikasi lainnya. Nah, caranya di sini kita tekan saja di bagian halaman layar utama ya, kemudian kita masuk setelan. Di sini kita klik di bagian menu lainnya. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita akan menemukan settingan animasi ikon global. Nah, di sini kita nonaktifkan saja untuk settingan ini ya. Jadi kira-kira seperti itu, dan saya sendiri sih lebih suka ada animasinya karena lebih hidup. Oke, selanjutnya di sini kita baca komentar dari Lutfi Fauzi ya. Nah, di sini katanya sama gue juga bingung kok setelah update MIUI 12.5 malah naik turun volumenya, aneh ya. Gimana caranya biar tetap gak naik turun? Kalau itu saya rasa itu bukan masalah yang terjadi dari update software ya. Karena untuk tombol volume kan ini merupakan tombol fisik ya. Nah, bisa kalian lihat di sini saya menggunakan tema seperti ini ya. Nah, tombol volume saya juga tidak ada masalah apa-apa. Ini masih bisa naik turun, masih bisa saya atur dan tidak naik turun dengan sendirinya ya. Jadi mungkin itu ada kesalahan di HP kalian. Karena saya dulu pernah mengalaminya ya, HP saya sering mati-mati sendiri, sering restart. Nah, itu penyebabnya adalah karena tombolnya yang sudah jelek ya, dan saya coba untuk bongkar dan ternyata memang benar ya. Jadi setelah dibongkar si tombolnya dan HP saya pun kembali normal ya. Oke, selanjutnya kita baca komentar dari Robert Parsarwan Napitupulu. Oke, di sini katanya sesudah reset pabrik dia balik ke MIUI 12 lagi. Nah, ini saya tidak mengerti ya kenapa bisa balik lagi ke MIUI 12. Karena kan kalau update secara manual ataupun secara otomatis ya dari otak, maka itu akan masuk langsung ke sistem dan terinstall sebagai MIUI 12.5 ya. Nah, kalaupun ini kita kembalikan ke setelan pabrik baik melalui TWRP ataupun melalui pengaturan telepon, saya rasa itu tidak akan mengubah ke MIUI 12.5 ya. Kecuali mungkin kalian downgrade dari TWRP ataupun dari aplikasi Mi Flash lainnya ya. Oke, selanjutnya di sini ada lagi dari komentar dari Oktar Firmansyah. Katanya setelah update ke MIUI 12.5, volumenya suka naik turun sendiri ya. Jadi sama seperti yang tadi ya, yang komentar tadi. Ya, jadi saya rasa itu bukan dari MIUI 12.5-nya. Kemungkinan itu adalah dari tombol volume kalian yang sudah rusak ya. Bisa dicoba dicek dulu, dibersihkan. Oke, selanjutnya di sini ada dari Japa Haha. Nah, katanya di sini saya bermasalah sinyalnya biasanya 4G jadi hubbless ya. Kalau itu saya juga tidak tahu ya. Nah, saya sendiri di sini sinyalnya 4G ya.
meskipun tidak full karena di tempat saya sinyalnya cukup jelek ya. Jadi menurut saya mungkin itu tergantung dari lokasi dan juga provider yang kalian gunakan. Atau kalian bisa bandingkan sebelumnya apakah sinyalnya bagus atau sama saja. Oke, next selanjutnya di sini ada dari Alpiani Dea Savitri ya. Bang, solusi dong, HP gue Redmi Note 8 Pro habis diupdate gak bisa dicas. Solusinya dong. Ini pertanyaan yang cukup aneh juga ya. Kenapa gak bisa dicas gitu? Apakah sebelum diupdate HP-nya bisa dicas? Atau dari tadi emang gak bisa dicas ya? Karena saya sendiri untuk melakukan pengecasan itu normal ya. Tidak ada masalah apapun. Baik dalam pengecasan, touchscreen, ataupun sinyal ya. Karena di sini saya update-nya dengan cara manual ya. Dan ROM yang saya gunakan adalah MIUI 12.5.2.0 ya. Bisa kalian lihat di sini ya, 12.5.2. Karena ada yang dari MIUI 12 itu yang langsungnya bukan ke 12.5.2 tapi ke 12.5.1 ya. Mungkin saja di versi yang 12.5.1 itu ada sedikit bug ya. Nah, saya sarankan kalian untuk update saja ke MIUI 12.5.2 secara manual ya. Oke, selanjutnya di sini ada dari Lolo Pangju. Nah, katanya dia gesturnya nggak bisa berfungsi. Nah, bisa kalian lihat ya, dari tadi saya menggunakan tombol gestur baik yang kiri ataupun yang kanan ya. Kita cek. Ataupun yang bawah ya, semuanya berfungsi dengan baik dan tidak ada kendala apapun ya. Nah, oke, selanjutnya di sini kita baca komentar dari Adit Fangoy. Nah, di sini katanya, Bang, setelah update fast charging kok gak aktif, cuma satu petir aja kalau ngecas ya. Biasanya sebelum update petirnya ada 2. Nah, oke, di sini saya akan tunjukkan dulu ya. Saya akan coba mengambil charger. Nah, oke teman-teman, sekarang di sini sudah ada charger ya. Ini ada charger bawaan dari Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Kemudian untuk kabelnya di sini saya menggunakan kabel dari Baseus ya, atau Baseus ya. Nah, di sini tinggal saya colokkan ya. Untuk pembuktiannya di sini akan saya pasangkan ke kolong meja ya. Mohon maaf di sini rada gelap ya karena colokannya ini penuh, jadi saya gak bisa menyalakan lampu ya. Oke, sekarang sudah saya colokannya untuk kepala chargernya. Nah, dan sekarang kita tinggal sambungkan saja si USB Type-C-nya ke HP. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, sudah terisi ya. Dan sekarang kita lihat tulisannya sekarang pasti berubah menjadi isi daya cepat ya. Oke, kita tunggu sebentar sampai dia muncul ya. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk tulisan isi daya cepat ya. Yang berarti untuk fast chargingnya ini sudah aktif ya. Dan untuk logo petirnya itu seperti ini teman-teman. Jadi memang tidak 2 petir yang berjajar ya. Jadi 2 petir itu seperti nyambung ya. Kalau kita lihat seperti icon Bluetooth ya. Nah, oke, kemudian di sini ada komentar dari Gameside ya. Katanya semenjak update banyak bug screenshot gak bisa, HP overhead anj emang semua ini. Nah, jadi untuk screenshot saya masih bisa ya. Di sini akan coba menggunakan 3 jari. Oke, dan masih bisa. Kemudian kita juga bisa menekan tombol home, tombol power ya. Dan juga tombol volume bawah secara bersamaan. Dan masih lancar ya, gak ada kendala. Oke, selanjutnya di sini kita baca dari ini masih ada yang bilang touchscreen-nya mati ya. Nah, kalau touchscreen saya sendiri juga gak tahu ya. Karena di sini saya update-nya secara manual ya. Seperti yang tadi saya bilang, saya tidak update dengan cara otomatis dari menu pembaruan atau dari menu otak. Saya di sini menggunakan update secara manual menggunakan TWRP ya. Jadi mungkin karena langkah yang berbeda dan juga file yang digunakan pun bisa berbeda, jadi hasilnya pun bisa berbeda ya. Karena di sini saya update secara manual dengan menggunakan ROM MIUI 12.5.2 dengan menggunakan TWRP ya. Dan kalian bisa ikuti caranya supaya kalian pun tidak mengalami bug-bug yang disebutkan di komentar ya. Dan seperti yang kalian lihat di sini, saya pun tidak menemukan bug-bug yang disebutkan di komentar
video yang kemarin ya. Oke, nggak ada lagi ya di sini. Mungkin untuk komentarnya tidak saya jawab semuanya ya, karena mungkin terlalu panjang ya. Dan saya hanya ambil sebagian yang menurut saya itu komentarnya cukup penting ya. Jadi mungkin intinya untuk beberapa bug itu kalian bisa mencoba untuk mereset ulang ROM-nya, ataupun kalian juga bisa menginstal ulang ROM-nya dengan cara menggunakan TWRP ya, dengan ROM yang saya gunakan. Dan untuk tutorialnya ada di video sebelumnya ya, tentang cara update MIUI 12.5 menggunakan TWRP ya. Nah, itu saya update-nya secara manual. Untuk bahan-bahannya semuanya ada di video tersebut. Jadi kalian tinggal cek saja dan kalian simak saja dari awal sampai akhir, biar tidak ada step yang kelewat ya, dan kalian tidak akan menemukan bug seperti yang saya bilang. Nah, oke teman-teman, jadi mungkin sekian dulu aja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan videonya silahkan di like, kalau kalian tidak suka silahkan di dislike aja. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.